Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lausa Devi minggu ini. Adik-adik, kita minggu lalu sudah merayakan Paskah, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Bukan, hari kematian itu Jumat Agung. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan bangkit untuk menyatakan karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kita. Nah, melalui Tuhan Yesus kita diselamatkan. Siapa aja yang diselamatkan? Yaitu yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa dia lahir, dia mati, dan dia bangkit, itulah yang akan diselamatkan. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan pujian ini yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus itu lahir, Tuhan Yesus kita mati, dan Tuhan Yesus kita bangkit untuk menyelamatkan kita. Kita nyanyi Dia Lahir Untuk Kami. Sama dengan manusia, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nah, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mau lahir ke dalam dunia ini, mati menderita di atas kayu salib untuk menembus kami dan bangkit untuk kami, untuk membuktikan bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan keselamatan kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan sekolah minggu online kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus sudah lahir, sudah mati, dan sudah bangkit, apakah adik-adik tahu tujuannya Tuhan Yesus melakukan itu semua? Karena ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
hanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kalau bicara tentang hidup, apakah yang dilakukan Tuhan setelah Tuhan bangkit? Dia akan hidup selamanya. Kita mau puji Tuhan, kita mau menyanyikan hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Ayo sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi. Senang sekali kita bisa bertemu seperti ini. Karena kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang kasih Tuhan. Adik-adik tahu enggak seberapa besar kasih Tuhan kepada adik-adik? Mau tahu? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Sehingga kami masih bisa belajar firman Tuhan seperti ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa belajar berapa besar kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya Lausu mau bertanya, adik-adik tahu enggak apa artinya mati? Tahu? Oh, sebagian sudah tahu ya. Tapi untuk yang belum tahu, Lausu kasih tahu secara singkat. Jadi, manusia yang hidup seperti kita ini ada nyawanya. Ketika masih ada nyawanya, kita bernafas, kita bisa berbicara, kita bisa makan, minum, kita bisa melakukan aktivitas. Tapi ketika nyawa ini hilang dari tubuh kita, maka kita berhenti bernafas. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa makan, minum, atau berbicara. Jadi tidak bisa apa-apa lagi. Adik-adik mengerti? Umumnya orang-orang tidak mau mati. Kalau ada dokter yang berkata kepada satu orang bahwa sakitnya sangat parah dan dia akan mati, maka orang itu atau keluarganya akan melakukan apa saja supaya tidak mati karena penyakit itu. Orang-orang rela menjual harta bendanya untuk membayar dokter yang hebat atau membayar obat yang mujarab supaya tidak mati. Orang-orang ingin hidup sepanjang-panjangnya atau kalau bisa hidup selama-lamanya dan tidak usah mati. Di dalam sejarah Tiongkok ada seorang kaisar yang sangat terkenal, namanya Qin Shi Huang. Kaisar yang bernama Qin Shi Huang itu ingin hidup selama-lamanya. Karena itu ia memberi perintah
untuk mencari ramuan obat-obatan yang bisa membuatnya hidup terus. Dia tidak mau kehilangan nyawanya, dia tidak mau mati. Dia mengorbankan banyak orang untuk bisa hidup selama-lamanya. Selain kaisar ini, masih banyak loh orang-orang yang ingin hidup selamanya, atau kalau tidak, bisa hidup sepanjang-panjangnya. Di dalam Alkitab, Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik tahu apa artinya? Itu artinya nyawa sangat berharga, sehingga tidak ada orang yang mau memberikan nyawanya begitu saja. Kalau ada orang yang memberikan nyawanya untuk adik-adik, mau mati untuk adik-adik, itu artinya orang itu sangat sayang kepada adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa yang begitu sayang kepada adik-adik sampai mau memberikan nyawanya untuk adik-adik? Mau mati untuk adik-adik? Tahu? Ya, Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak bagaimana Tuhan Yesus mati? Jadi awalnya begini. Manusia memberontak kepada Allah dan dengan begitu berdosa di mata Allah. Semua manusia berdosa, termasuk adik-adik dan lause-lause semua. Kita adalah orang yang berdosa. Dari kecil kita suka melawan. Kita tidak taat kepada Allah, tidak taat juga kepada papa dan mama. Jadi Allah harus menghukum kita. Itu seperti seorang hakim yang mengetok palu di depan orang hukuman. Tok, 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 dan berkata, Anda dihukum seumur hidup. Maka orang bersalah itu pun akan dihukum seumur hidup. Itulah yang terjadi dengan kita. Kita semua adalah orang hukuman di mata Allah. Tidak ada orang yang dapat selamatkan kita. Tetapi karena Allah sangat cinta kepada kita, maka Allah melakukan sesuatu untuk menolong kita. Apa yang Allah lakukan? Allah Bapa mengutus Allah Anak lahir sebagai manusia. Namanya Yesus. Yesus lahir di tempat hina, bukan di rumah tetapi di tempat yang disediakan untuk hewan. Yesus tumbuh besar, tinggal di antara manusia, dan hidup sederhana. Yesus mengajarkan banyak orang tentang kerajaan Allah. Lalu, Yesus mati karena kita. Apakah adik-adik masih ingat kejadiannya? Suatu malam, segerombolan orang datang menangkap Yesus. Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Padahal, Yesus sama sekali tidak berbuat jahat. Yesus dipukul dan disiksa dan diberi mahkota duri. Dalam keadaan yang sangat sakit, Yesus harus memikul kayu yang sangat berat. Setelah sampai di Bukit Golgota, Yesus dipakukan di kayu yang berbentuk salib itu. Darahnya menetes tidak berhenti. Karena luka-luka yang ada di tangan, kaki, dan kepalanya. Yesus menahan rasa sakit yang sangat-sangat sakit. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, Yesus masih berdoa, berbicara kepada Allah Bapa. Dan dengarkan apa yang Yesus katakan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aduh, Yesus baik sekali. Padahal mereka sudah melukai Dia. Mereka sekarang sedang membunuhnya. Tetapi Yesus tetap berdoa untuk mereka. Setelah lama tergantung menderita di salib, Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya
dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati. Yesus tidak bernafas lagi. Yesus tidak bergerak lagi. Yesus tidak berkata-kata lagi. Yesus memberikan nyawanya untuk kita semua. Padahal nyawa itu sangat berharga. Orang-orang tidak mau mati. Tapi Yesus mati. Dia berikan nyawanya bagi kita karena Dia sangat cinta kepada kita. Asalkan kita mengaku bahwa kita adalah orang hukuman Allah, tetapi percaya bahwa Yesus sudah mati menanggung hukuman Allah itu, maka Allah membebaskan kita dari hukuman. Kita menjadi orang yang bebas karena hukuman kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita tidak lagi dipenjarakan oleh dosa dan hukuman dosa. Kita mampu menjalani hidup bebas dan ikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat kan Kaisar Tiongkok tadi? Dia mengorbankan banyak orang supaya dia tidak mati. Sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mati bagi orang lain, mati bagi kita. Karena Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita. Kalau Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus mencintai Tuhan Yesus juga. Tapi mungkin adik-adik bertanya, Lause, bagaimana mencintai Tuhan Yesus? Tuhan kan tidak kelihatan. Saya tidak bisa memeluknya dan mencium-ciumnya. Benar juga ya adik-adik. Terus bagaimana ya kita mencintai Tuhan Yesus? Lause ingat, Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Sebentar ya. Ini nih, di Yohanes pasal 14 ayat 15. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Oh, jadi begini adik-adik. Kalau kita mengasihi, sayang, cinta kepada Tuhan, maka kita harus taat kepada perintah Tuhan. Nah, sekarang mana perintah Tuhan? Apa saja? Di mana kita bisa menemukan perintah Tuhan? Oh, tenang adik-adik, perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Karena itu, adik-adik harus cari tahu apa perintah Tuhan di dalam Alkitab. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, bacalah Alkitab setiap hari, setiap hari. Untuk adik-adik yang belum bisa baca Alkitab, mintalah tolong kepada papa, mama, atau kakak, atau siapa saja yang ada di rumah yang bisa membaca untuk membacakannya bagi adik-adik. Dan bagi adik-adik yang baru belajar membaca, kalau papa mama kasih uang jajan, ditabung. Lalu belilah sebuah Alkitab bergambar. Ada gambar di atasnya, ada sedikit tulisan di bawahnya. Jadi adik-adik bisa belajar membaca sambil mencari tahu perintah Tuhan di dalam Alkitab. Oke? Dengan begitu adik-adik akan bisa menaati perintah Tuhan. Nah, kalau umpamanya nih ada yang bertanya kepada adik-adik, "Mengapa kamu membaca Alkitab setiap hari?" Apa jawab adik-adik? Adik-adik bisa menjawab begini, "Karena saya cinta kepada Tuhan. Jadi saya harus membaca Alkitab untuk tahu apa perintah Tuhan, supaya aku bisa taat kepada perintah Tuhan." Oke adik-adik? Nah, sekarang kita akan menghafal perkataan Tuhan Yesus tadi yang ada di Yohanes pasal 14 ayat 15. Kita hafalkan ya. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes pasal 14
ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ingat ya. Nah sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena Engkau sangat sayang kepada kami. Ajarkanlah kami sejak kecil juga untuk sayang, cinta kepada Tuhan. Tolong kami supaya rajin membaca Alkitab, rajin mencari tahu perintah Tuhan supaya kami bisa menaatinya. Tolonglah kami ya Tuhan, bantulah kami. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas yang sangat mudah untuk menolong kita ingat cinta Tuhan kepada kita dan cinta kita kepada Tuhan. Oke?